Pemirsa, untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Arya Bima, dan Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Arya dan juga Mas Jayadi. Terima kasih telah hadir di studio. Kita akan langsung berbincang dengan Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, ini Indonesia menurut calon presiden nomor urut 2 ini disamakan dengan Haiti. Tanggapan dari tim kampanye Jokowi Ma'ruf seperti apa? Ya, Indonesia adalah Indonesia ya. Kondisi subjektif berbagai hal di Indonesia tidak bisa dipersandingkan dengan negara seperti Haiti misalnya. Jadi kita harus melihat kondisi objektif ya, bonus geografis, bonus demografis, berbagai hal prasyarat-prasyarat objektif untuk membangun di Indonesia ini sulit kalau kita persandingan dengan negara-negara lain. Bahkan tolok ukur indeks angka kemiskinan, bahkan standar kemiskinan pun secara kuantitatif bisa, tapi secara kualitatif apakah yang dihitung kemiskinan itu sesuai dengan standar umum itu apakah dirasakan? Pada tingkatan kalkulasi kuantitatif ya, tapi pada kualitas pendapatan sekian apakah indeks kebahagiaannya itu sama, itu berbeda. Jadi saya melihat begini, bahwa mempersandingkan hal yang positif untuk membangun imajinasi kita sebagai orang yang harus bertempur pada situasi global, oke-oke saja. Maksudnya begini, kalau memang cost production itu harus dipersandingkan bagaimana kita harus berkompetisi untuk membangun industri nasional kita, itu boleh-boleh saja. Kalau ini merupakan kritikan terhadap perekonomian Indonesia seperti apa? Kalau mengenai kritik di Indonesia, sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kita akan menjadi bangsa yang punah atau hancur atau apapun, saya melihat tidak ada alasan-alasan subjektif yang kita kalkulasi dari keberadaan masyarakat di Indonesia, baik dari segi jumlahnya, baik dari segi bentangan natural resource-nya, bahkan di dalam hal yang menyangkut pemerintahan dari pusat sampai di daerah, optimisme itu terbangun. Bahkan dengan dana desa yang mengalir sekarang, ada arus fiskal, ada arus uang yang langsung tumpah di desa. Berbagai kegiatan desa sekarang konsumsi naik, ke berbagai kegiatan usaha kecil menengah mikro bahkan gurem dengan modal yang sekitar 500.000, 200.000 mereka bisa tumbuh secara lebih merata. Ini yang saya maksudkan, pemerintahan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla sekarang ini mampu membentuk suatu fondasi yang tidak akan mundur lagi. Mas Arya, kita kembali pada pernyataan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita ke Mas Jayadi, ini kembali viral. Kita katakan kembali karena beberapa waktu yang lalu juga sempat menuai kontroversi. Seperti itu pernyataan tadi dikatakan seperti Indonesia punah, saat ini dikatakan Indonesia sama dengan Haiti. Ini menurut Anda Mas Jayadi di luar perencanaan atau sebetulnya sudah terpola dengan matang? Kalau kita perhatikan dari awal ya, katakanlah sejak kampanye resmi dimulai kan terlihat kubu Prabowo memainkan strategi umum saja di dalam berkampanye ketika berhadapan dengan petahana. Petahana kan misalnya Pak Jokowi kan terus-menerus mencoba memperlihatkan hasil-hasil positif dari kerjanya seperti infrastruktur, kemudian aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, penantang petahana mencoba memotret Pak Jokowi atau memotret petahana secara negatif. Nah, caranya bagaimana? Ya dicari cara-cara supaya terlihat bahwa Indonesia tidak berada dalam situasi yang sehat. Indonesia berada dalam situasi bermasalah begitu. Jadi menggambarkan Indonesia bakal punah, kemudian yang terakhir itu menyamakan Indonesia dengan dua negara miskin dan bermasalah ya. Meskipun sekarang sudah mulai membaik kedua negara itu, Rwanda dan Haiti. Itu juga adalah salah satu cara untuk memotret petahana secara negatif. Sehingga kalau petahana dipotret secara negatif, maka orang yang suka itu akan berkurang atau paling tidak bertambah orang yang suka kepada petahana. Tapi bagaimana Anda menilai cara petahana menanggapi strategi seperti ini? Saya kira petahana pertama harus biasanya petahana yang cerdas, yang taktis gitu, akan terus memproduksi narasi-narasi positif kepada halayak. Ya. Yang kedua, pada saat yang sama, petahana juga mau tidak mau harus meluruskan fakta-fakta yang negatif, fakta-fakta yang salah, atau minimal misleading yang diberikan oleh pihak penantang. Baik, Mas Arya. Ya, jadi yang narasi kita bangun adalah narasi yang positif. Sampai pada tingkat impian bagaimana kita membangun Indonesia
visi 2085 ya. Karena sekarang yang dibangun sekarang ini adalah suatu fondasi, dan itu bukan hal yang khayalan atau yang sihir kalau mengatakan bahwa Pak Jokowi telah memberikan fondasi untuk menjadikan bangsa ini untuk lebih produktifnya. Itu kita bisa lihat, produktif itu tidak bisa lepas dari infrastruktur. Infrastruktur desa, infrastruktur kecamatan, infrastruktur kabupaten, infrastruktur provinsi, sampai infrastruktur Indonesia sentris. Itu mampu membangkitkan satu imajinasi untuk kita produktif. Misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa telah membangun fondasi untuk terwujudnya keadilan sosial dalam bingkai NKRI. Memang bagaimana pintu-pintu perbatasan, kemudian keadilan sosial dalam pengertian kesenjangan antar daerah, kecemburuan antar daerah. Ini sesuatu yang dikuantifikasi bisa. Kemudian mampu memberikan fondasi untuk bermitra dan memiliki daya saing dalam hubungan internasional. Misalnya kita ada Blue Gold, itu ada kita masuk ke kemaritiman. Ada Black Gold, bagaimana kemarin kita baru saja Freeport mendapatkan saham yang lebih besar. Jadi saya melihat ada sesuatu yang memang kita persiapkan, yang kita tidak mungkin mundur. Indonesia maju, ada Indonesia yang tidak mundur. Mas Jayadi, ini artinya petahana tetap kemudian fokus pada narasi yang sifatnya optimisme, memberikan harapan, sementara penantang ini juga konsisten dengan narasi yang negatif dan juga pesimisme. Nah, bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi pemilih? Kita akan membicarakan mengenai hal itu. Pemirsa, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Jayadi, ketika kemudian petahana fokus pada narasi optimisme seperti itu, kemudian penantang memakai strategi narasi negatif, pesimisme, bagaimana ini pengaruhnya terhadap pemilih? Memang ada segmen-segmen masyarakat pemilih itu yang berbeda-beda ya. Ada yang memang pertama memang sangat mudah diberi narasi-narasi yang negatif. Jadi dalam kampanye itu selalu ada dua pesan yang muncul, yaitu hope and fear ya, harapan dan ketakutan gitu. Menakut-nakuti orang, membuat orang ketakutan itu lebih mudah sebetulnya daripada memberikan harapan. Kalau memberikan harapan itu ada aspek rasionalitas di situ. Kalau ketakutan kan sangat emosional aspek itu. Nah, tetapi menurut saya aspek emosional itu banyak di kalangan pemilih yang saat ini sudah menentukan pilihannya. Yaitu kalau dia memang menganggap Jokowi negatif, dia akan cenderung ke Prabowo. Kalau dia menganggap Jokowi positif, dia akan cenderung ke Jokowi. Itu. Tetapi itu agak sulit untuk menyasar pemilih yang masih agak di tengah-tengah. Artinya sudah menentukan pilihan pada saat ini, tetapi masih swing, masih bisa berubah. Nah, ini kalau hitung-hitungan SMRC ada di kisaran 25-30%. Gitu. Jadi kepada pemilih macam inilah harusnya kampanye dilakukan. Baik Mas Arya, kepada pemilih seperti inilah kampanye harus dilakukan, dan ini bagaimana kemudian agar narasi yang positif ini disampaikan sampai kepada aspek emosional dari para pemilih tersebut? Oh ya, ada dua dulu ya, tentang hoax atau hoax atau black campaign itu harus kita atasi betul. Tetapi kita juga tidak mau terjebak dalam genderang permainan hanya sekedar merespon berbagai hal yang menyangkut hoax. Nah, hal yang menyangkut narasi-narasi positif, kita memang merupakan satu petahana yang harus bisa menjelaskan. Ada kepuasan publik 72 atau 73 atau di atas 70, tapi tingkat elektabilitas sekarang masih 53. Ada suatu jenjang, ada suatu jeda. Ini kita cari betul. Jadi ada sesuatu yang harus nendang bahwa Pak Jokowi ini kan diframekan kan ini hanya untuk pengusaha, hanya tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan rakyat. Kita akan jelaskan betul bagaimana pembangunan infrastruktur desa menyangkut persoalan embung, kemudian irigasi tersier, irigasi primer yang sekarang ini ada yang langsung menyentuh ke persoalan petani. Bagaimana kartu keluarga sejahtera? Misalnya contohnya begini, sewaktu bantuan pangan non tunai yang dulu ngantri sampai berjubel, bahkan ada yang semaput atau ada ibu-ibu yang membawa anak harus ngantri. Pada saat Pak Jokowi memanusiawikan kartu bantuan pangan non tunai atau kartu keluarga harapan itu dengan kartu, ini malah tidak terasa. Waktu berjubel, ngantri, orang melihat seolah-olah pemerintah memperhatikan. Nah, pada saat Pak Jokowi melihat itu sesuatu yang akhirnya dengan sisi kemanusiaannya mengadministrasikan bantuan itu lewat kartu, tetapi di sosial media atau di publik justru tidak melihat
bagaimana perhatian pemerintah yang sangat manusiawi itu dinilai. Nah, ini kita jelaskan bahwa program bantuan pangan non tunai atau bantuan